Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalau kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan pastilah ya, pengampunan itu sebagai sesuatu rahmat yang harus kita dapatkan. Sebagaimana kita ingin diampuni, kita juga harus mengampuni. Jika menyimpan dendam dan sakit hati yang berkepanjangan, kita akan menderita karena dikuasai beban rasa benci. Kita akan sembuh dan merasa lega jika kita mengampuni. Kesalahan dan dosa kita tidak akan pernah bisa melampaui kasih dan pengampunan Allah. Maka kita mesti menghidupi kasih dan pengampunan agar tidak ada satupun kesalahan dan dosa yang bisa merenggut kasih dan pengampunan. Memang secara teorinya mudah, prakteknya sangat sulit. Dan inilah yang mengungkung diri kita, membatasi diri kita. Dan untuk melawan itu, dalam gereja Katolik itu sarana satu-satunya itu adalah menerima sakramen pertobatan. Sakramen pertobatan itu adalah tanda rahmat ilahi yang diberikan oleh Allah Bapa agar kita disembuhkan dan dipulihkan dari dosa-dosa kita. Rahmat pengampunan itu tiada taranya. Dan rahmat pengampunan itu adalah belas kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Dan sebagai orang Kristen, mengampuni itu adalah syarat mutlak. Kalau kita doa Bapa kami kan jelas, ya kan? Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami pun mengampuni kesalahan orang lain, kan begitu. Dan dalam pelayanan apapun, ya, pelayanan pengampunan ini sesuatu yang sangat berat kalau kita tidak bisa mengampuni. Kita sering sharing bercerita tentang kesulitan kita, ya, padahal kesaksian iman kita itu adalah kesaksian iman karena dicintai Kristus. Karena dicintai Kristus kita bersaksi. Bukan yang kita beri kesaksian itu adalah kesulitan kita. Karena kesulitan itu adalah bagian dari apa yang mungkin dilakukan hal-hal dunia ini, hal-hal nafsu kita, atau hal-hal yang dilakukan oleh setan dan iblis yang membuat kita tidak atau mengurangi iman kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah bimbingan dan penyuluhan kita pada kali ini. Terima kasih, walaupun waktunya tidak lama. Hari ini tidak ada tanya jawab. Terima kasih untuk yang masih bertahan. Ya, semoga kita di lain waktu, kesempatan kita bisa kembali bertemu. Mari kita tutup kegiatan bimbingan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karya agung-Mu lah yang selalu menyertai kami dalam langkah hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi putra-putri-Mu, menjadi Kenisa Roh Kudus, menjadi murid-murid Kristus, menjadi ciptaan baru, dan Engkau anugerahi karunia keselamatan karena kuasa dan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi, para istri, para suami, para saudara-saudari kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, dan juga bahkan orang-orang yang membenci kami, agar kami dapat mengampuni, dan yang paling utama kami dapat mengasihi sesama, karena rahmat pengampunan itu berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin mendapat persoalan atau sakit penyakit. Pulihkanlah mereka, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena kuasa dan kehendak-Mu. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan diri kami karena kuasa dan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.